Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan Islam kita, sehingga kita dapat hadir, berkumpul, bermuajaah, bertatap muka dalam acara tasawuran yang insya Allah dengan hadirnya kita, duduknya kita, Allah ridho dan kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memberikan keberkahan hidup kita bersama. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada penghulu kita yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati guru di hadapan kita, Mukarram Kiai Haji Muhammad Sabrijal, Mukarram Ustaz Abdurrahman SAG, Al-Mukarram Ustaz Bapak Sayadi, serta jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 62, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu yarzuqu liman yasha, Allahu yarzuqu liman yasha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Wa yarzuqu man yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu, innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang melepaskan, melapangkan rezeki kepada hamba-Nya, dan juga Allah pula yang menyempitkan akan rezeki terhadap hamba-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu apapun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumihi mis khairu mis man kana khairihi min amsi wa huwa rabi. Barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu min mislu amsi fa huwa maqbul. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, yang tidak ada peningkatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu sarran min amsi
dikategorikan termasuk orang yang terlaknat. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada jamaah dan untuk kita semua, karena kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu, yaitu berintrospeksi diri sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengoreksi diri, jangan kamu mengoreksi orang lain. Perbaiki diri, maka nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada tahun ini kita sebentar lagi akan melewatinya, dari tahun 2023 menuju tahun 2024. Dan pada tahun ini pula banyak umat Islam yang merayakan tahun baru dengan euforia, senang gembira, mengadakan acara, berlibur bersama, baik itu di pantai, di darat, di puncak, di gunung dan di lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah nampak kerusakan baik itu di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan manusia yang merusak kerusakan, baik itu kerusakan di darat maupun di laut, sebab tangan-tangan manusia. Wa ma asabaka min musibatin fa minallah. Musibah datang, yang terjadi, yang datang, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, biiznillah, dengan izin Allah. Wa ma asabaka min musibatin bima kasabat aydikum. Ketika kerusakan terjadi di muka bumi ini, sehingga datanglah murka Allah Subhanahu wa taala karena tangan-tangan kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwa kerusakan di darat adalah lisan kita, perbuatan kotor kita, baik itu yang keluar dari lisan maupun perbuatan yang membuat rusak, atau dari elemen masyarakat, sehingga ketika ada kerusakan ini merupakan kerusakan hati, mengganggu umat lain, orang Islam mengganggu umat lain, atau orang Islam membuat kerusakan mengganggu umat Islam lain, dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu bit-ta'an wala la'an wala fahisa. Tidaklah beriman seseorang ketika orang itu berkata buruk, menghina sesama umat Islam, atau mencaci maki, atau melaknat umat Islam dan membuat kerusakan. Orang yang tersebut yang tadi saya sebutkan adalah orang yang tidak beriman, walaupun dia beribadah kepada Allah seperti ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang saya ingin sampaikan, sabda
dalamnya terdapat berselisih. Rasul melakukan puasa hari Sabtu dan melakukan puasa hari Minggu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma sabti wa yauma ahadi. Innahuma idul musyrikin. Qala fa ahabbu an akhalifahu. Bahwasanya aku berpuasa, kata Rasulullah, yang puasa ini yang saya lakukan ini dilakukan oleh agama lain, karena saya ini adalah senang berselisih kepada mereka. Adapun acara yang kita lakukan, mungkin kita ini agak berselisih menyamai mereka, tapi kita gunakan dalam perselisihan ini, yaitu kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain mengikuti perayaan tahun baru, dan umat Islam ini mengikuti perayaan tahun baru dengan cara berzikir, istighosah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Anfal ayat 32, di mana ini dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Abu Jahal? Allahumma in kana hadza huwa min indik fa'amtir hijaratan minas sama aw itina bi azabin alim. Ya Allah, kalau memang ini Quran ini datang darimu ya Allah, maka turunkanlah azab kepada orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Berilah azab kepada kami, atau turunkanlah batu-batu yang dari langit, hujanlah kepada kami, atau azab yang pedih. Pada saat itu Abu Jahal adalah golongan orang-orang kafir Quraisy yang bermubahal. Kalau Rasul itu benar, maka datangilah kami azab yang pedih. Kalau Muhammad itu salah, maka berilah siksaan atau azab yang pedih. Ternyata Allah memenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada yang namanya seorang wali di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wali itu didekati oleh seorang raja, sehingga wahai wali, bisakah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata wali itu, saya bisa melakukan atau memanjatkan doa. Yang terkenal wali tersebut doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Ternyata ada
yang memang dirancang untuk kehancuran Nabi Musa. Seorang raja melakukan sayembara untuk kehancuran Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bin Ba'urah itu diiming-imingi oleh raja untuk mendoakan kecelakaan Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecelakaan pada seorang raja dan menghancurkan Balaam bin Ba'urah. Tadinya dia adalah seorang wali. Wali ini Allah berikan karunia berupa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia minta dikabulkan, pasti Allah kabulkan. Karena dia diiming-imingi oleh seorang raja, raja meminta kepadanya untuk kehancuran Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoinya, sehingga Allah memberikan azab kepada seorang wali Allah tadi yang bernama Balaam bin Ba'urah. Kesimpulan daripada kisah ini bahwa umat Islam tidak boleh, yang tadi saya sebutkan, tidak boleh melaknat, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyumpahi, dan tidak boleh melakukan kerusakan. Maqala antal kafir wa huwal kafir. Siapa orang yang berkata kafir, yang menjas orang lain kafir, maka sesungguhnya dialah yang kafir. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak prerogatifnya Allah, siapa saja yang Allah berikan hidayah, dan siapa-siapa saja orang yang diberikan musibah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kunna mu'adzibahum wa huwa wa fahum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan atau menurunkan azab kepada seorang hamba karena di situ ada nabinya. Ketika Abu Jahal meminta untuk kehancuran Nabi kita Muhammad, Allah tidak memberikan azab terhadap umat kita, umat Nabi Muhammad, karena di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah tidak memberikan azab untuk manusia. Dan juga Allah tidak akan menurunkan azab karena kita pada hari ini melantunkan doa, memunajat kepada Allah, zikir bersama, wahum yastaghfirun, dan meminta istighfar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerusakan di muka bumi ini sebab lisan dan hati. Apabila lisan kita berkata kotor sehingga melukai hati seseorang, yang nangis adalah orang yang dikatai. Selanjutnya, apabila kita ini memiliki hati yang kotor seperti ujub, bangga, ria, dan lain sebagainya, maka malaikat ikut nangis.
kita melakukan atau berbuat baik didasari dengan tidak ikhlas, riya dan sebagainya, maka malaikat akan menangis. Ya Allah, seraya berkata malaikat, berilah petunjukmu ya Allah, kasih hati kepada orang mukmin agar dia kerjakan ikhlas karena ya Allah. Aktivitas sehari kita yang kita lakukan dikarenakan kita tidak ikhlas, riya atau sebagainya, membuat malaikat-malaikat Allah menangis. Apabila kita membuat kemusyrikan yang kita lakukan di bumi sehingga malaikat-malaikat Allah yang di langit itu menangis, kerusakan yang terjadi, musibah yang terjadi, orang lain melakukan kemaksiatan, kita pun kena. Biarkan pada malam hari ini yang lain bermaksiat, kita meminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menimbanginya, meminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab azab tidak akan turun karena kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kemusyrikan terjadi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata yusriku, barang siapa yang menyekutukan billahi, menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dakhala nar, orang itu tidak akan masuk surga, melainkan dia akan masuk neraka. Wa man mata la yusriku bihi syai'un dakhalatil jannah, barang siapa yang mati sementara dia mati tidak menyekutukan Allah semasa hidupnya, maka dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan yang kita lakukan dan berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustaz Syekh Harai